Rigsby terbangun mendapati Van Pelt sudah bangun lebih awal dan sedang bermain dengan Benjamin. Mereka membicarakan protokol baru untuk agen yang memungkinkan mereka bisa menjalin hubungan dan menikah. Di CBI, Jen menceritakan kepada Teresa tentang sebuah kasus yang melibatkan mayat di kolam bebek. Kasus tersebut terjadi di Lembah Napa, tempat Sheriff McAllister memiliki yurisdiksi. Jen mengatakan kasus itu tentang Red John, sementara Teresa mengatakan dia hanya ingin mengenal sheriff tersebut. Shall we? Ketika mereka tiba, Jen mengatakan di depan McAllister bahwa ia yang meminta datang ke sini karena memiliki firasat, dan mengajak McAllister menganalisis korban yang telah tewas di kolam belakang gereja tersebut. Menurut McAllister, korban bertubuh besar yang pemalas, memiliki pekerjaan dengan gaji kecil, sementara Jen menyimpulkan bahwa korban itu adalah seorang pengantar makanan cepat saji. Dilihat dari sepatu membungkus sekitar bagian tumit untuk mencegahnya tergelincir. Pizza delivery man. Could be Mexican. Pindah ke dalam gereja mencari petunjuk, Jen mencoba membujuk McAllister untuk memanjat tangga dan mengambil palu. Tetapi McAllister enggan melakukannya dan menelpon petugas lain. Teresa ingat kalau rekaman Sophie mengatakan Jerod takut ketinggian. Maka itu Jen sengaja meminta McAllister yang mengambil. Sayangnya Rigsby dan Van Pelt baru tiba dan Rigsby yang mengambil palu tersebut. I got it, boss. Thanks, son. Hey, boss. Van Pelt kemudian mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai Larry Kincaid yang sedang berada di Napa untuk pernikahan keponakannya. Larry bekerja sebagai pengantar pizza. Kemudian mereka mewawancarai para tamu pernikahan, terutama para calon suami istri, Stacy Bonner dan Roberto Salas. Diketahui Larry adalah paman Stacy. Tidak ada satupun yang bersedih dari dua belah pihak karena menganggap Larry orang yang kurang bersosialisasi. Diketahuilah bahwa Larry terakhir terlihat pada pesta malam di pavilion pernikahan dengan pergi untuk membeli minuman beralkohol lagi. Dan ketika dia tidak kembali, mereka mengira bahwa dia menggunakan itu sebagai alasan meninggalkan pesta. Rigsby dan Van Pelt kemudian menggeledah pavilion pernikahan dan menemukan adik laki-laki mempelai pria bernama Oscar Salas sedang menyuntikkan obat pencahar ke dalam kue pernikahan. Dia melakukannya karena tidak menyukai Roberto menikahi Stacy, tapi menganggap Larry sebagai pria yang keren. Jika ada yang ingin menyakiti Larry, Oscar berpendapat bahwa pendamping pengantin pria bernama Angel sering mengganggu Larry. Trash about Larry all the time. I think he sent him text messages too. Namun saat diinterogasi, Angel sebenarnya mengganggu Larry dalam artian lain. Dia meminta pekerjaan dari Larry di restoran pizza. Wawancara lain berlangsung dengan Charlie, teman kuliah Roberto, sebagai orang yang sempat berbincang dengan Larry. Larry berbicara tentang senapan untuk dibeli sebagai melindungi diri. Charlie saat itu mabuk, jadi menganggap Larry hanya mencoba untuk berbaur dengan keluarga besar. Salah satunya menawarkan diri untuk membeli alkohol. Wawancara terus dilakukan untuk kedua keluarga, tapi itu tidak membuahkan hasil. Jen mengatakan kedua keluarga sedang dalam proses pernikahan. Mereka akan saling menutupi demi berjalannya acara. Jadi Jen membutuhkan sebuah dorongan untuk membuat mereka saling melawan. They're not gonna turn on each other without a push. What kind of push? Esoknya, dengan mengumpulkan kedua keluarga, Jen memastikan pernikahan dibatalkan dengan mengungkap persaingan kecil di antara mereka berdasarkan kesimpulan yang ia lihat saat mereka diwawancarai. You're all on your own. Kemudian, Teresa dan Jen kembali ke TKP. Di sana juga ada McAllister yang menganggap kemungkinan Larry dibunuh di tempat lain. Tapi Jen menyadari bahwa Larry bisa saja dibuang di tebing terdekat. Teresa dan Jen kemudian mengajak McAllister untuk melihat tebing itu lebih dekat. Tapi untuk kali kedua, McAllister menolak. Strike two. You play me now? Kemudian Jen menuju ke gereja menemukan ayah Stacy duduk di sana. Jen mendapati petunjuk ketika ayah Stacy bekerja sebagai spekulator, membeli aset murah dan dijual dengan harga tinggi. Dia baru saja membeli Alkitab antik Coverdale tahun 1535 yang harusnya ia baca di pernikahan tersebut. Harga Alkitab itu seharga $500.000. Jen langsung menghubungi Van Pelt dan memintanya untuk membujuk Stacy agar pernikahan tetap dilanjutkan. Happily ever after begins tonight. Really? Sambil membujuk Stacy,
Van Pelt bercerita bahwa ia telah bertemu seseorang yang ingin dinikahinya, tetapi tidak bisa karena itu akan mengakhiri karirnya. Van Pelt juga mengungkapkan bahwa ia telah bertemu orang lain, bertunangan, tetapi hubungan itu tidak berhasil. Ia tetap menyimpan gaun pengantinnya sebagai pengingat harapan. Risby mendengarkan cerita Van Pelt dari balik kaca dua arah. Dan akhirnya Stacy memutuskan bahwa pernikahan akan dilanjutkan. Tetapi mereka telah membatalkan pendeta. Jadi pernikahan tidak dapat diadakan di Lembah Vale. Jen mengungkapkan bahwa dia dapat menikahkan orang. Jadi pernikahan akan dilanjutkan di lokasi semula. Thank you so much. It would be my pleasure. Pindahlah ke gedung pernikahan. Teresa memberitahu Van Pelt dan Risby bahwa Jane berpikir si pembunuh akan beraksi selama resepsi. Dan jika tidak terjadi apapun selama 2 jam, mereka harus membuat pengalihan perhatian. Van Pelt bertanya jenis pengalihan perhatian seperti apa. Tetapi Risby mengatakan dia bisa mengatasinya. You know what? Don't worry. I can handle this. Great. Let's. Tibalah di puncak acara, setelah ayah Stacy membaca Alkitab antik itu, Jen mencoba mengulur waktu. Tapi tidak ada yang mencurigakan sehingga ia lanjut untuk meresmikan pernikahan Robert dan Stacy. Jen lalu mencoba untuk menjaga Alkitab antik tersebut. Sayangnya penjaga ayah Stacy melarangnya karena akan disimpan di ruang pendeta. Acara berlanjut di pesta malam. 2 jam telah berlalu dan tidak ada satupun yang pergi. Jadi Risby harus membuat pengalih perhatian. Dia mengambil mikrofon dan berpidato, dan tidak disangka dia memanfaatkan situasi ini dengan melamar Grace Van Pelt. Will you marry me? Van Pelt tentu menerima lamaran tersebut, dan Teresa memperhatikan seseorang pergi saat semua orang memberi selamat kepada mereka. Teresa dan Jane menemukan Charlie yang mencoba mencuri Alkitab. Malam sebelumnya, saat Larry hendak membeli alkohol, dia melihat Charlie mencoba membobol ruang pendeta. Charlie sempat mengimingi uang besar dari Alkitab antik itu, tapi Larry menolak dan sebenarnya tidak akan menceritakan apa yang dilakukan Charlie. Tapi Charlie berpikir sebaliknya, membuat ia membunuh Larry. Karena bukan orang lokal, Charlie tidak tahu ada tebing di dekat sini, jadi ia memilih kolam. Namun saat hendak ditahan, Charlie memanfaatkan situasi dengan menyandra Jane lalu membawanya keluar dari gereja menuju atap. Di sana Jane dan Charlie menyeberang atap untuk mencari jalan keluar, tapi Jane terpeleset bersamaan dengan McAllister muncul di atap lain. Dengan cepat, McAllister menembak Charlie dan jatuh ke bawah. McAllister lalu menyelamatkan Jane sekaligus membuktikan dia tidak takut ketinggian. Tapi saat dia hendak pergi, dia dikejutkan oleh seekor merpati. Hey, get it out! See that coming. Teresa yang baru muncul mengatakan Jane melewatkan aksi yang lain dan tampaknya mereka akan sedikit lebih lama di lembah Napa. Esoknya, sekaligus scene penutup, Risby dan Van Pelt menikah. Teresa dan Cho berada di ruangan bersama mereka sementara Jane mengamati dari luar melalui pintu yang sedikit terbuka. I'm sorry, it's not the fairy tale you dreamed.